Waktu pindahan dari toko kecil ke toko besar, lagi bertugas malam-malam gempa besar. Ngeyel, marah-marah, ngancam gitu sih. Customer itu adalah bestie kita. Beberapa kepala dalam satu ide untuk mencapai suatu tujuan, nah itu yang tersulit. Sudah nyaman duduknya? Ya. Segini udah dengar ya, Mbak? Tambah lagi? Tambah. Kalau udah siap boleh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya Elisianti, supervisor cabang Anchor Ciwok. Tugas saya adalah mengawasi dan bertanggung jawab seluruh operasional toko, dari mulai buka sampai tutup, dari mulai barang datang sampai ke tangan customer. Halo, perkenalkan saya Dorta dari Medan, jabatan sebagai supervisor. Job desk saya itu sebagai penghandle toko, operasional toko, lebih merangkap ya. Selain di kantor, kita juga harus ikut di showroom, memajang, ngedisplay barang, melayani customer. Kadang juga kita backup di kasir dan backup di gudang. Gitu. Nama saya Dian, saya supervisor Elizabeth Lombok yang mengkoordinir teman-teman yang ada di cabang Lombok supaya bisa menjalankan operasional toko sesuai dengan guideline yang telah diberikan. Perkenalkan, di sini nama saya Niken Tias Kusumastuti, biasa dipanggil Niken. Saya di sini sebagai supervisor cabang toko tas Elizabeth cabang Purwodadi. Kita di sini mengawasi karyawan agar kinerjanya sesuai dengan job desk-nya masing-masing, juga memastikan operasional toko agar berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Maya. Jabatan saya supervisor di toko Elizabeth cabang Kudus. Mengawasi dan memastikan bahwasanya operasional toko itu berjalan dengan lancar, baik itu dari segi pengadaan barang, kemudian penjualan, dan juga kepuasan customer itu sendiri, di mana kepuasan customer itu meliputi dari kenyamanan dan juga kepuasan si customer tersebut. Untuk kenyamanan itu kan berkaitan erat dengan kebersihan toko, kerapian toko, dari pajangan dan juga bangunan. Itu juga menjadi tanggung jawab saya. Dan juga servis yang didapatkan oleh si customer itu sendiri itu juga berkaitan erat dengan sumber daya manusia atau SDM kita yang ada di toko. Itu saya harus memastikan bahwasanya dari SPG, kasir, gudang, bahkan juga CS yang ada di toko kita itu berkualitas. Saya udah bekerja selama 30 tahun di Elizabeth. Kerja di Elizabeth dari tahun 2016, kurang lebih 7 tahun. Saya bergabung di Elizabeth sejak bulan April tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah memasuki tahun 2023, jadi hampir 7 tahun. Hampir 10 tahun. Sudah bekerja di Elizabeth dari tahun 2017, kurang lebih 6 tahun. Perkembangannya yang saya perhatikan ya banyak banget gitu. Pertama dari produksi ya, dari pertama hanya dari mesin jahit biasa, terus dijahit sama anak asuh seperti itu ya, sampai kita punya pabrik, sampai punya mesin sekarang gitu, dari produksi. Terus dari kualitas barangnya juga, terus keanekaragaman barangnya juga. Dulu kan cuma travel, terus ada tas wanita, sekarang udah ada tas sekolah dan sebagainya. Semua kebutuhan masyarakat mungkin ya ada di Elizabeth. Yang saya lihat itu dari tahun 2016 ya, menurut yang dipandang itu pasti berkembang lebih pesat gitu. Yang dulunya itu taunya cabangnya masih sedikit, sekarang udah semakin banyak, semakin dikenal oleh masyarakat gitu. Dan perkembangan untuk brandnya, kualitas barangnya itu semakin lebih baik gitu. Untuk perkembangan Elizabeth dari 7 tahun ini ya, perkembangannya sangat bagus ya. Kalau dulunya itu Elizabeth hanya terfokus di offline, sekarang itu bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi sudah memasuki untuk
penjualan online, bahkan yang terbaru saat ini kita sudah punya aplikasi sendiri sehingga memudahkan para users untuk berbelanja produk-produk kita. Jadi itu perkembangannya sangat bagus. Untuk kami yang di cabang paling terasa itu sistem ya, gitu. Sistemnya yang semakin canggih, makin maju, jadi memudahkan kami yang di cabang tuh menjalankan operasional toko kayak gitu. Semakin hari semakin maju ya. Untuk sekarang juga menggait PA ya, brand ambassadornya Sophia Lajuba, dan juga sekarang promosinya juga lebih gencar lagi ya Mbak ya. Sekarang di TikTok, di Instagramnya juga, apalagi sekarang ada aplikasinya juga. Kalau tantangan yang terberatnya itu ini ya, kan kita itu bekerja satu tim. Nah, untuk mengumpulkan beberapa kepala dalam satu ide untuk mencapai suatu tujuan, nah itu yang tersulit. Bagaimana menciptakan tim itu menjadi solid, itu yang tersulit. Sejauh ini tantangan di pekerjaan itu lebih ke SDM ya, karena kita itu kan menghandle dari beberapa pola pikir gitu. Kita harus menyatukan pola pikir anak-anak dengan kita. Ya kadang yang salahnya anaknya, kita yang harus berubah gitu. Jadi lebih saling memahami supaya kita itu menciptakan kekompakan di dalam tim. Tantangannya di masa pandemi ya, kita harus bisa memanajemen SDM yang harus tetap menjalankan operasional toko dengan normal dengan SDM yang terbatas gitu. Kita harus memastikan ya moodnya karyawan yang ada di toko agar selalu baik gitu kan, karena bagaimanapun kepuasan customer itu kan nomor satu. Jadi saya harus memastikan untuk mood anak-anak itu selalu baik agar saat mereka bertemu dengan customer di area bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan baik, jadi agar customernya juga merasa puas dengan pelayanan dari kita gitu. Untuk tantangannya cukup banyak, tapi yang paling mungkin yang untuk saat ini yang saya rasakan itu munculnya kompetitor ya. Jadi dunia retail ini kan persaingannya cukup ketat ya. Munculnya kompetitor, kemudian brand-brand baru yang ada di sekitar kita, di mana kita harus tetap mampu bertahan dan meningkatkan kualitas. Di sini saya fokuskan ke kualitas servis kita. Jadi saya harus memastikan bahwasanya karyawan yang ada di toko itu mampu memberikan servis yang bagus kepada customer kita, begitu. Jadi kita tingkatkan servis mereka, tapi kan kita tahu juga Mbak, tantangan untuk mendapatkan servis yang baik atau memastikan karyawan kita itu mampu memberikan servis yang baik, itu juga kita menemukan tantangan lagi. Di mana anak-anak zaman sekarang itu kan anak-anak milenial ya. Jadi kita harus ubah pola pikirnya, kita ubah orientasi mereka. Yang sebelumnya itu orientasi mereka itu pada cuan ya. Kerja itu orientasinya ya pada cuan. Kita ubah orientasi mereka itu pada customer. Jadi lebih ke customer oriented. Jadi segala perkataan mereka, tingkah laku mereka itu harus ujung-ujungnya ya customer. Nah itu supaya apa? Jadi ketika kita kerja itu pakai hati. Ya, itu kalau kita segala sesuatu kita berhubungan dengan customer, ujung-ujungnya customer, kita memikirkan customer, pasti nanti yang keluar dari kita servis yang tulus, yang bagus untuk customer. Sehingga apa? Ujung-ujungnya pun target kita bisa dilakukan terpenuhi begitu. Untuk yang berkesan itu kalau misalkan ada customer yang sudah puas dengan pelayanan kita ya, misalkan contohnya memuji anak-anak buah kita, misalkan Bu, saya senang belanja di Elizabeth karena pelayanannya ramah-ramah. Terus ada juga yang bilang, Bu itu namanya siapa? Bagus ya produk lainnya, saya jadi senang gitu. Nah itu yang membuat senang ya. Kalau untuk dukanya mungkin ada beberapa yang customer komplain ya, tapi apapun itu komplainan jadi membuat kita
lebih baik lagi dari pelayanan maupun dari produksi kita gitu ya. Oh, sukanya dulu. Sukanya kita customer itu datang gitu. Mbak nyariin gitu. Mana Mbak Dorta? Kemarin Mbak Dorta ngelayanin gini gitu. Jadi mau cari yang ini dong gitu. Setelah kita kasih tahu, kadang customernya tuh ngasih tips gitu sampai nolak-nolak, nggak usah Bu, nggak usah gitu. Jadinya lebih dikenal ini customer, terus nanti minta nomor-nomor WA, nanti minta infoin ya kalau ada diskon gitu. Dukanya itu lebih ke ngadapin komplainan customer ya. Kadang kalau nggak sesuai keinginan customer, pasti customernya ngeyel, marah-marah, ngancam gitu sih. Sejauh ini masih bisa kehandle lah. Kalau sukanya pasti lebih banyak relasi ya gitu loh. Kita kan mengenal lebih banyak customer, konsumen dari berbagai kalangan gitu. Itu ya jadi menambah relasi gitu. Kita berhubungan jadi saling mengenal lebih luas lah gitu. Terus kalau misalkan dukanya ya kalau menerima komplain customer gitu. Untuk suka dukanya, kalau dari saya sendiri jujur ya Mbak, lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Jadi kita di lapangan itu bertemu dengan berbagai macam karakteristik customer. Ada yang bawel, ada yang galak, ada yang manja. Tapi saya sering menganggap bahwasanya customer itu adalah bestie kita. Gitu. Jadi ketika saya komunikasi dengan customer itu tidak terlalu formal, bahkan untuk apa? Untuk mengambil hati mereka. Jadi terkadang customer itu curhat sama kita gitu Mbak ya. Jadi ketika sudah tercipta suasana yang nyaman, di situ kita bisa memasukkan upselling dan cross selling secara mudah. Jadi sukanya saya adalah ya justru itu, ketika saya memasuki dunia customer, kemudian saya bisa masukkan upselling dan cross selling dan itu berhasil, itu sangat puas bagi saya begitu. Kemudian kalau dukanya juga ada sih. Dukanya itu biasanya pernah itu ada 2 customer berebut satu barang, stoknya tinggal 1 dan warnanya pun hanya 1 saja. Nah, dan sama-sama kerasnya. Di situ tantangan kita juga harus menjadi penengah, supaya tidak menyinggung hati satu sama lainnya. Jadi kita harus tarik benang merahnya. Di situ ya agak sedih ya. Kadang aduh kenapa ini kok yang dipilih hanya yang tas ini, kenapa nggak barang yang lain gitu. Waktu pindahan dari toko kecil ke toko besar itu dulu saat posisi baru tinggi-tingginya COVID. Nah itu di situ kita kan kerja tim, harus memastikan tim kita itu tetap jaga prokes agar kita semuanya tetap sehat dan bisa lancar di hari pembukaan di reopening toko yang baru. Itu pengalaman yang luar biasa sekali. Waktu Lombok kena gempa, ya itu lagi bertugas malam-malam gempa besar. Jadi setelah pasca gempa itu jadi was-was kalau kerja karena kan tokonya bertingkat ya. Jadi kalau di atas ya was-was gitu. Lebih maju lagi ya, kita tidak hanya dikenal di Indonesia, mungkin di Asia, bahkan mungkin dunia ya, amin. Harapannya pastinya Elizabeth harus lebih maju, lebih bertumbuh dan semakin berbuah gitu. Kalau bisa Elizabeth harus dikenal se-Asia. Di ulang tahun yang ke-60 ini, saya berharap semoga Elizabeth selalu jaya, mampu memberikan yang terbaik dengan kualitas yang nomor 1 dan bermanfaat bagi banyak orang. Tersenyumlah selalu Elizabeth, karena kehadiranmu menimbulkan banyak senyum di hati kami. Harapan untuk Elizabeth pastinya semakin jaya ya, semakin luas, seperti provider ya, jaringannya semakin luas gitu. Lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan semoga bisa sampai ke luar negeri. Elizabeth terdiri dari berapa huruf? Elizabeth harus syuting dulu ya. Boleh, kita kasih waktu 5 detik. 7. 9.
brand ambassador Elizabeth. Spiala Cuba. Oke, karyawan biasa. Coba sebutkan 2 aja brand yang pernah kolaborasi dengan Elizabeth. Dengan Ivan Gunawan ya. 1. Dengan Ibu Sophie Lajuba. Salah. So, kan brand ambassador. Oh, brand ambassador. Dengan siapa ya? Lupa. Ada banyak, ada Kopi Kenangan, Saskia Meka, Teratu, Zanana, Pikiran Rakyat, Thomas and Friends, dan lain-lain. Oh iya. Enggak apa. Toko pertama Elizabeth di mana? Cimahi. Otista Bandung. Oh, Tista. Dapat karyawan magang. Boleh ditunjukin ya kamera ini. Malu. Elizabeth punya akun TikTok kan ya? Apa sih nama akun TikTok Elizabeth? @Elizabeth Beck. Weh. Kalau nggak salah Elizabeth Official Shop ya. Bener, akun Elizabeth. Tahun berapa Elizabeth berusia 43 tahun? 43. Tahun berapa? 2006. Betul. Betul. Karyawan teladan. Oke. Diliatin ke kamera. Oh, tahu kalau Elizabeth punya akun YouTube? Tahu. Sebutkan akun YouTube Elizabeth. Elizabeth EZ ya? Yeah. Apa sih tahu kan sejarah Elizabeth? Iya. Berapa modal yang dimiliki Pak Handoko untuk membangun Elizabeth? Di awal 10.000 ya? Lawan teladan. Boleh dilihatin ke kamera ya. Oke. Sebutkan akun Instagram Elizabeth gitu Pak. Elizabeth_EZ. Oke. Warna logo Elizabeth itu terdiri dari apa aja warnanya? Itu tuh warna merah. Betul. Kan ada Elizabeth, ada tulisannya, ada logonya. Nah, itu terdiri dari berapa warna lagi? Warnanya merah, putih background, karena bayangan saya adalah neon box. Apa ya Mas? Merah Elizabeth. Udah, menyerah. Merah, putih, sama Ya. apa ya Mbak? Merah, putih, sama Abu-abu. karyawan biasa, cuman gara-gara abu. Elizabeth 60 years of symphony journey. Selamat 60 tahun Elizabeth.